Islam pernah mengalami puncak kejayaannya. Tapi sepeninggalan Rasulullah SAW, umat Islam pun mengalami perpecahan terbesar dalam sejarah. Dan terus membara hingga saat ini, seperti yang kita lihat dalam konflik politik di Timur Tengah. Inilah kelompok yang tidak mengakui kekhalifahan Islam. Bahkan mereka menghujat dan mengkafirkan para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Seolah-olah mereka tak memiliki kemuliaan sedikit pun. Siapakah di balik konspirasi terpecahnya umat Islam ini? Saksikan ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Subuh itu, tepatnya tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, saat Umar bin Khattab mengimani sholat subuh. Saat ia baru bertakbir, tiba-tiba seorang laki-laki mendekatinya dan menikamnya 3 kali. Umar pun akhirnya ambruk, darahnya bercucuran. Sementara sang pembunuh mengamuk sambil menikam kanan kiri dan melukai banyak sahabat Nabi meski akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dalam kondisi terluka, Amirul Mukminin dibawa ke kediamannya. Para sahabat Nabi mengerumuni Amirul Mukminin yang terbaring lemah sambil menunggu seorang tabib. Saat itu Ibnu Abbas mengabarkan yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah. Umar pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim." Siapakah Abu Lu'lu'ah? Dialah budaknya Mughirah bin Syu'bah, asal Persia yang beragama Majusi atau penyembah berhala. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kerajaan Kisra, Persia berhasil ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Islam. Inilah yang menjadi dendam Abu Lu'lu'ah terhadap Umar bin Khattab. Dia berhasil menyusup di kalangan umat Islam Madinah dan mengaku telah beragama Islam. Namun, sesungguhnya ia memendam niat busuk untuk membunuh sang khalifah. Di saat umat Islam dunia begitu menghormati jasa besar Umar bin Khattab yang telah menegakkan panji-panji Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan menaklukkan Romawi dan Persia, dua kerajaan adidaya pada masa itu, namun pembunuh Umar bin Khattab justru dielu-elukan dan dianggap sebagai pahlawan. Abu Lu'lu'ah meskipun dieksekusi mati dan dimakamkan di Madinah, makam simboliknya sengaja dibangun di Bandar Kashan, Iran, dan banyak diziarahi oleh kaum Syiah, bahkan dianugerahi gelar Baba Suja'uddin yang artinya Bapak Sang Pemberani. Makam simbolik Abu Lu'lu'ah sudah lama diprotes oleh umat Islam. Pada tahun 2007, makam ini pernah disegel oleh pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei karena dijadikan tempat berkumpulnya kelompok Syiah radikal yang biasa merayakan hari terbunuhnya Umar bin Khattab. Namun hingga kini, makam simbolik Abu Lu'lu'ah tak pernah sepi dari para peziarah. Dan mereka pun selalu membaca doa kunut yang berisi kutukan dan hujatan terhadap para sahabat Nabi, mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal kemuliaan mereka tak diragukan lagi. Bahkan sebagian mereka sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Wallahu a'lam. Berbicara tentang sahabat Nabi seakan berenang di lautan kemuliaan yang tak bertepi. Begitu banyak kemuliaan yang tertoreh dalam kehidupan mereka, baik ketika berdampingan dengan Rasulullah SAW maupun setelah beliau wafat. Keberadaan dan peran mereka di tengah-tengah umat merupakan bukti nyata kegemilangan dakwah Rasulullah SAW untuk membina umat manusia ke jalan keselamatan.
Merekalah generasi yang tumbuh langsung di bawah naungan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan dan mendengar segala yang berkaitan dengan agama ini langsung dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, mereka ibarat menara yang terang benderang dalam hal pemahaman akan kebenaran, kelurusan akidah, kesungguhan ibadah, kemuliaan akhlak, dan kesahajaan hidup. Dan semua itu tergores apik dalam tinta emas sejarah peradaban umat. Hingga tidak heran kalau kemudian mereka ditahbis sebagai tonggak penegak kelangsungan ajaran Islam. Wajar jika mereka menjadi target makar musuh-musuh agama, sebab dengan merusak kredibilitas dan persepsi umat tentang mereka akan lebih mudah mengacaukan manhaj yang benar dalam memahami dan merealisasikan syariat Islam. Berbagai pencemaran nama baik dilakukan firqah-firqah sesat sejak sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat sekarang ini. Contoh yang paling nyata dalam sejarah adalah munculnya fitnah Khawarij dan Syiah yang begitu getol menyudutkan para sahabat. Fitnah dan upaya memecah belah umat Islam melalui jalan merusak citra para sahabat tidak pernah berhenti. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan kepada kita, tetapilah sunnahku dan sunnah al-khulafah ar-rasyidin al-mahdiyun setelahku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar terhindar dari fitnah yang merusak agama. Secara bahasa, syahabi merupakan pecahan dari kata al-syuhbah yang berarti mu'asyharoh atau berarti pergaulan atau persahabatan. Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, kata syahabahu bermakna asyarahu, yakni menemaninya dan bersamanya. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam, maka termasuk dalam kategori ini. Menurut Ibnu Hajar dalam Al-Ishobah, semua mukmin yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam waktu lama maupun singkat, meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, turut berperang beserta beliau maupun tidak, dan orang yang tidak melihat beliau disebabkan sesuatu hal seperti buta. Berdasarkan keterangan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, jumlah kami saat itu sebanyak 1.400 orang. Riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kedudukan mereka menurut Al-Quran? Lihatlah surah Al-Fat ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 18. Ayat ini merupakan dalil yang jelas akan persaksian Allah Ta'ala atas para sahabat. Dan ini merupakan bentuk persaksian terhadap apa yang ada dalam hati mereka, sebab Allah lah yang maha mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Dari sini lahirlah keridhoannya atas mereka. Dan siapa yang Allah Ta'ala telah ridho padanya, mustahil mati dalam keadaan kufur. Sebab ukuran utamanya adalah kematian dalam keadaan Islam. Seperti yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk neraka dengan izin Allah seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hazm rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fasal fil Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, siapa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita bahwa ia mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka, ridho terhadapnya, serta menurunkan sakinah atau ketenangan atasnya, maka tidak halal bagi siapapun untuk tawakuf, tidak mengetahui keutamaan tersebut atau ragu tentang mereka. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Imam Malik rahimahullah berkata, telah sampai padaku berita bahwa kaum Nasrani jika menyaksikan para sahabat yang menaklukkan negeri Syam, mereka berujar, demi Allah, mereka itu lebih baik ketimbang kaum Hawariyun sebagaimana yang kami ketahui tentang mereka. Perkataan ini merupakan bukti kejujuran, sebab umat ini begitu diagungkan dalam kitab-kitab samawi. Dan yang paling mulia dan agung adalah para sahabat Rasulullah SAW, di mana Allah Ta'ala telah memuliakan penyebutan mereka dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan, serta dalam kabar-kabar yang diwariskan secara turun-temurun. Allah Ta'ala sudah menjamin mereka dengan surganya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kemuliaan para sahabat juga diulas dalam banyak hadis Nabi. Misalnya hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, apakah engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah melihat ke dalam hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar? Lalu ia berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna sabda Rasulullah SAW ini bahwasannya amal-amal keburukan mereka yang ikut dalam perang Badar telah diampuni, seakan ia tak pernah terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ma'rifatul Hishal Al-Mukhafirah. Selain itu, begitu banyak hadis sahih yang menjelaskan kedudukan dan kemuliaan para sahabat, bahkan Rasulullah menegaskan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Ubaidah. Mereka begitu mencintai Rasulullah dan keluarganya. Sebagai bukti mereka menjalankan wasiat Rasulullah untuk mencintai para ahlul bait, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Said bin Zaid. Ada pula yang mengatakan 11 dengan memasukkan Bilal bin Rabah. Abu Bakar pernah berkata, sungguh keluarga Rasulullah lebih aku cintai dari keluargaku sendiri. Pantaslah kemuliaan disematkan pada mereka. Dalam banyak riwayat yang sahih, ketika Ali ibnu Abi Thalib ditanya tentang orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, dengan tegas beliau menjawab, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Bahkan beliau mengancam akan mencambuk siapa saja yang melebihkan beliau atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kemuliaan para sahabat Rasulullah juga terjalin dalam sebuah ikatan kekeluargaan hingga hubungan mereka dengan Rasulullah begitu erat. Rasulullah menikahi Siti Aisyah, putri Abu Bakar, dan Hafsah, putri Umar bin Khattab. Begitu pula Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Juga menikahkan dua putrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan.
Para sahabat Nabi begitu saling mencintai dan saling menghormati. Terbukti Ali bin Abi Thalib menamai beberapa anak keturunannya dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam berbagai hadis, Rasulullah mengharamkan untuk menghina para sahabat. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Sungguh jika salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka itu belum menyamai segenggam dari infak mereka dan tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Uwaim bin Sa'idah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih diriku, lalu memilih untukku para sahabat dan menjadikan mereka sebagai pendamping dan penolong. Maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Menghina seseorang yang khusus bagi Rasulullah tidak diragukan lagi dapat menyakiti beliau, bahkan termasuk satu kekafiran sebagaimana ditegaskan para ulama. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan, baik di saat bersama Rasulullah SAW ataupun sepeninggal beliau. Tetapi kesalahan-kesalahan mereka jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak, serta perjuangan mereka melanjutkan risalah Rasulullah SAW adalah ibarat butir-butir pasir pada padang Sahara yang luas, atau tetes-tetes air di samudra membentang. Imam At-Tahawi berkata dalam matan kitab Akidahnya, yang merupakan salah satu kitab induk Ahlus Sunnah, "Kami cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Namun kami tidak berlebih-lebihan dalam cinta kepada seorang pun di antara mereka dan juga tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Kami benci kepada yang membenci mereka atau menyebut mereka dengan selain kebaikan. Maka kami tidak menyebut-nyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Cinta kepada mereka adalah bagian dari agama, iman, dan ihsan. Sedangkan benci mereka adalah kekufuran, nifak, dan tindakan berlebih-lebihan." Sepeninggalan Rasulullah SAW, keutuhan umat Islam mendapat ujian yang besar. Sebagian kabilah menentang kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menolak membayar zakat. Bahkan bermunculan para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Pasukan Islam berhasil menumpas orang-orang murtad ini. Pada saat kekhalifahan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun, kekuasaan Islam makin meluas setelah menaklukkan dua kerajaan adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Setelah Umar bin Khattab wafat, para sahabat memilih Utsman bin Affan untuk melanjutkan misi kekhalifahan Islam. 6 tahun pertama pemerintahan Islam berada dalam stabilitas politik, namun setelah itu huru-hara politik mulai memanas hingga memicu pemberontakan yang mengakibatkan Khalifah Utsman dibunuh. Khalifah Utsman akhirnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun konflik politik makin memanas. Kelompok Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mencari dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Perpecahan umat Islam saat itu tak lepas dari upaya adu domba yang dilakukan orang-orang Yahudi. Merekalah yang bermain merekayasa hingga pecahlah perang Jamal antara pasukan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Begitu pula dengan perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah awal mula munculnya kelompok yang disebut Syiah. Kelompok ini begitu mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, bahkan mulai menyebarkan hadis-hadis palsu untuk mengklaim kebenaran kelompok ini. Begitu juga sebaliknya dari kelompok Muawiyah. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik, yaitu Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka. Karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksa Allah dibakar. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah dia.
Kelompok yang mengaku pembela Khalifah Ali berusaha menyebarkan fitnah dengan mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena dianggap merebut kekhalifahan yang seharusnya menjadi hak Ali bin Abi Thalib sepeninggalan Rasulullah. Kelompok yang disebut Sabah atau pencela ini dipimpin Abdullah bin Sabah, seorang dari keturunan Yahudi. Mereka pernah diburu pasukan Ali bin Abi Thalib namun berhasil melarikan diri. Pada saat perpecahan umat Islam ini, muncullah kelompok Khawarij yang tidak berpihak baik pada Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sofyan. Tapi mereka mengkafirkan semua yang tidak sefaham dengannya. Dan mereka akhirnya berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perpecahan umat Islam terus berlanjut hingga terjadilah peristiwa Karbala. Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah, beserta keluarganya dibantai di padang Karbala oleh segerombolan pasukan dari penduduk Kufah di bawah pimpinan Sinan bin Anas An-Nakhai. Dialah yang memenggal kepala Sayyidina Husain hingga syahid, seperti ditulis pakar sejarah Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis dalam bukunya Hikbah Minat Thoriq dengan mengutip 76 kitab sejarah. Kelompok Syiah sesungguhnya telah terpecah belah menjadi banyak sekte. Di antara sekte Syiah yang radikal adalah Syiah Rafidhah yang selalu menghujat para sahabat Rasulullah. Tak semua kelompok Syiah se-ekstrim Rafidhah. Di Indonesia misalnya ada juga kelompok Syiah yang mengaku lebih moderat dan siap berdialog dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski mengaku tak menghujat para sahabat, mereka tetap memiliki keyakinan berbeda tentang fakta sejarah Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Namun, jika saja kaum Syiah mengaku sebagai Muslim, tentu tak akan menghujat apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka adalah sahabat utama Nabi yang dijamin masuk surga dan telah berjihad menegakkan panji-panji Islam. Ingatlah dengan firman Allah Azza wa Jalla. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Seandainya Rabb-mu menginginkan, niscaya Dia menjadikan manusia umat yang satu, namun mereka terus-menerus berselisih, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb-mu, dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Al-Quran Surat Hud ayat 118 dan 119. Nah pemirsa, semoga episode kemuliaan para sahabat Nabi ini selain memperkaya wawasan kita, juga menambah keimanan kita dan semakin istiqomah di jalan yang benar. Jejak perjuangan para sahabat Nabi ini semoga bisa kita teladani dan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.